Emang ada limitnya ya kalau ini ya? Kalau lu tadi selesai recordingnya? Aneh banget. Gue cek dulu ya. Gue mau record mas. Please be calm. Be calm, be calm. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adar Musikawuyu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman. Ya, pembahasan kali ini yang pertama ada konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman, yang kedua tentang struktur dan sintaks dasar, yang ketiga tentang logika pemrograman dasar, keempat tentang form input pengguna, struktur control if else switch, lalu yang terakhir ada perulangan dan pengolahan data. Oke, sini ada konsep dasar pemrograman dan bahasa pengantar pemrograman. Konsep dasar pemrograman merujuk pada prinsip-prinsip dan elemen-elemen fundamental yang membedakan dan meliputi variabel dan tipe data, struktur, kontrol, fungsi, dan prosedur, struktur data algoritma, lalu ada pemrograman berorientasi objek atau yang biasa kita kenal dengan OPP. Nah, saya pribadi di sini menggunakan bahasa PHP sebagai bahasa yang sering saya gunakan. Nah, struktur dan juga sintaks. Struktur itu adalah sebuah hal yang sangat penting di dalam pemrograman. Struktur di dalam bahasa pemrograman PHP itu yang pertama ada PHP, lalu diawali dengan kurang dari tanda tanya PHP, diakhiri dengan tanda tanya besar dari dua tag PHP. Nah, ketikan kode-kode di sini seperti variabel, ini ada tanda dolar namanya variabel di dalam PHP, variabel name sama dengan John, variabel saya, variabel name, lalu dan umur saya, age, variabel age. Nah, ini adalah sebuah sintaks. Sintaks itu adalah sebuah kode yang kita tuliskan di dalam bahasa pemrograman, yang di dalam sintaks itu seperti itu. Lalu kalau di HTML, di bawahnya ini ada contoh kode HTML. Nah, itu ada, ya ini doctype HTML, HTML, dan head. Lalu ada body, body itu sebagai isi atau sectionnya yang ada di dalamnya nanti. Lalu eh, sebentar ya. Kamera webcam saya tiba-tiba hampir habis. Jadi sambil cas. Oke, kita lanjut. Logika pemrograman dasar. Nah, logika pemrograman dasar adalah cara berpikir atau aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pembuatan perangkat lunak. Contohnya di sini ada logika itu ada if else, ada if else if, ada itu namanya nested, dan juga ada yang namanya switch case. Itu juga termasuk logika. Kalau di sini kayak umur nilainya adalah 17 if variabel umur besar dari sama dengan dewasa. Tapi kalau umurnya kurang dari 17, yang akan dieksekusi adalah Anda belum dewasa atau yang else-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan sintaksnya di sini. Sintaks PHP, sebuah sintaks PHP, yang dimana di dalamnya ini menangkap data dari front end-nya. Front end-nya yang mana? Front end-nya yang ini. Front end-nya yang ini. Nah, ini adalah sebuah front end-nya. Front end-nya di sini saya menggunakan file HTML untuk tampilan depannya. Jadi, di sini ada username, nama, prodi, email. Kita langsung bahas ke dalam bodinya. Karena di dalam head cuma ada rel style sheet. Style sheet ini dipakai untuk CSS, untuk mempercantik tampilan websitenya. Lalu di sini ada hurufnya kemana? Nama hurufnya itu adalah index.css. Nah, ini CSS-nya. Ada di sini. Sorry.
submit. Nah, belum ya. Nah, di sini bisa data yang ada di sini akan dilemparkan atau akan dikirim ke submit.php karena di sini formnya form action sintaks form di sini digunakan untuk mengirim data yang dimasukkan di dalam submit.php. Dia memiliki metode post dan di sini mempunyai beberapa section yaitu username, input, type. Jadi di sini user bisa menginputkan username-nya, nama prodi, email, password. Di sini sudah ada tag inputnya. Jadi username bisa menginput apa-apa yang harus dimasukkan seperti username, nama prodi dan lain-lainnya. Lalu di sini ada sedikit JavaScript sedikit di dalamnya. Function validate ini untuk validasi saja. Jadi if password di sini kurang dari 6, alert alert ini memberikan peringatan dia. Password harus memiliki minimal 6 karakter. Seperti ini. Ini bagian dari form dan input ya. Tadi input, yang ini adalah formnya. Ya, yang tadi form dan input juga kurang lebih. Nah, di sini uname HTML special charts. Nah, data yang tadi dimasukkan di dalam di front end-nya oleh user akan ditangkap di sini, akan ditampung di sini. Ini untuk tampilan tabelnya kurang lebih seperti ini. Jadi username-nya nanti akan tampil di sini, ditampilkan semuanya ada di dalam sini. Else jika tadi kan if jika data-data yang tadi tidak diterima akan tampil data tidak tampil. Kalau data-datanya tidak ditutnya. Selanjutnya di sini ada ya, di sini ada perulangan. Sorry. Ya, di sini. Di sini ada perulangan dan pengolahan data. Perulangan memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah blok kode yang sama berulang kali. Sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama secara berulang-ulang. Pengolahan data melibatkan manipulasi analisis dan transformasi data untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam konteks pemrograman. Pengolahan data seringkali melibatkan penggunaan struktur data seperti array, objek, database. Kurang lebih untuk perulangan itu kurang lebih seperti ini. Ya. Dan yang atas ini adalah for. Ini juga sebuah perulangan. Yang bawah ini juga adalah sebuah perulangan. Yang ini for, yang bawah for each. Apa bedanya? For each itu dia kalau for dia itu menangkap satu nilai yang satu variabel yang sudah ada nilainya satu. Itu. Kalau for each sama, dia menangkap nilai juga darinya lebih banyak di sini. Nah, di sini for variabel i sama dengan 1, variabel i kurang dari sama dengan 0. Jika kurang dari sama dengan 0, lalu yang akan dilakukan angka 1 akan mencari angka sampai 10 karena dia kurang dari 10. 1 akan terus ditambahkan sehingga dia menjadi 10. 1 ditambah 1 sama dengan 2, langsung seterusnya seperti itu sampai dia menemukan nilai 10. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini ada switch case. Nah, yang ini ya sorry. Oh, bukan yang ini. Sorry. Bentar ya, kita cari dulu switch case. Switch case ini dia memungkinkan kita untuk menangkap sebuah variabel, untuk melakukan sebuah nilai yang ditampung dalam variabel ini. Contohnya seperti ini. Nilai dari sebuah variabel itu adalah 3. Maka yang akan dieksekusi adalah case nomor 3. Kurang lebih sama seperti else if, tapi dia di sini menggunakan case. Nah, case nomor 3. Case nomor 3 itu apa? Hari ini adalah hari Rabu. Maka yang akan muncul di output adalah hari ini adalah hari Rabu. Karena nilai yang ada di sini adalah nilai nomor 3. Kalau yang nilai di sini ganti nomor 4, akan muncul hari ini adalah hari Kamis. Kurang lebih seperti itu. Dan jika user menginputkan di sini tidak 5, karena di sini batasnya 5, maka yang akan muncul di sini hari tidak valid gitu defaultnya karena lebih dari 5 gitu. Baik, kita kembali ke PPT. Kurang lebih untuk perulangan dan pengolahan data seperti itu. Baik, kita sudah sampai pada tahap akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.